Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dharma. Nah, apa kabar kawan-kawan, sahabat-sahabat Kecomania Indonesia? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, sehat-sehat orangnya, sehat-sehat gacuannya. Nah, hari ini saya akan bahas lagi. Tadi sempat cerita cerita yang agak lebih hangat lagi lah Om. Aduh, saya bilang hangat lagi gimana? Hangat kayak kopi, saya bilang. Untuk Om Culi, makasih atas dukungan channelnya. ASBR mudah-mudahan didukung terus, dibantu terus. Channel yang masih kecil nih, ya pemula, yang baru-baru, ya gitulah. Cuman saling sharing-sharing aja kita sini, kita belum ada praktek. Ntar ada waktu kita praktek, kita jumpain sahabat-sahabat Kecomania yang udah sukses di gacuan, di gantangan, sama di peternakan. Nah, gitu kan. Ya, hari ini kita akan bahas tentang manfaat madu untuk murai batu kontes. Nah, kita nggak bahas ternak dulu, nanti bahas ternak nanti. Mungkin kalau untuk manfaat madu untuk murai batu ternak itu ada banyak manfaatnya juga. Tapi ini kita bahas dulu satu segmen manfaat madu untuk murai batu kontes. Nah, di sini kita kawan-kawan akan cerita-cerita sedikit tentang madu. Nah, awalnya kita madu dulu sih. Ada kisah-kisah lagi. Jadi hubungan madu sama madu itu hasil dari sarang lebah. Itu satu cerita tuh, katanya itu dari kotoran lebah ataupun sari dari bunga yang diambil sama lebah, dibawa ke sarangnya, terus dibuat seperti cairan, itu madu. Nah, madu itu mungkin kawan-kawan udah tahu lah, madu tuh fungsi banyak. Tapi di sini kita cerita lah, karena saya channel baru, saya buka sedikit cerita-cerita tentang manfaat madu untuk murai batu kontes. Nah, madu sendiri itu hasil dari sarang lebah, dimana diambil oleh peternak madu, atau dari alam atau dari ternaknya. Nah, diambil madu tadi itu, terus dibuat dalam suatu kemasan. Nah, digunakan untuk manusia, untuk hewan. Nah, sekarang karena kita hubungan ke burung, nah kita manfaat madu untuk murai batu kontes. Jadi sini ada banyak cerita tentang madu untuk murai batu kontes, dan saya banyak kisah-kisah. Jadi banyak kisah-kisah. Nah, tapi kita bahas dulu sedikit madu. Nah, madu sendiri itu, di dalam madu itu ada banyak vitamin-vitamin yang terdapat di dalamnya. Nah, salah satunya saya baca referensi sedikit loh. Jangan nggak tahu sama sekali ya kan. Ada vitamin B, B3, B6, B5, ada vitamin C, ada serat, ada karbohidrat, ada protein, ada mengandung juga air, ada fosfor, ada folat, ada kalsium, ada magnesium, ada zinc dan sodosium. Dah lebih kurang, mohon maaf lah, lebih kurang vitamin-vitamin yang ada di dalam madu itu ada banyak itu. Nah, di mana vitamin-vitamin tersebut itu memang sangat dibutuhkan oleh murai batu kontes. Nah, ada beberapa manfaat madu untuk murai batu kontes. Nah, salah satunya manfaat madu untuk murai batu kontes, yang pertama itu untuk stamina burung, stamina murai batu kontes. Nah, stamina di sini kita akan cerita-cerita lu stamina tuh. Jadi stamina tuh kita akan setting di harian, terus di min 3 biasanya saya tuh, dan di hari H. Nah, itu penggunaan madu untuk murai batu kontes. Kalau memang menggunakan settingan madu. Di sini saya bicara tentang settingan murai batu yang menggunakan madu gitu. Nah, sebatas ulasan lah, kita saling sharing kan. Nah, biasanya itu madu dipakai menggunakan jangkrik dan ulat Hongkong biasanya. Nanti kita bahas ke depannya bagaimana cara pemberiannya. Nah, untuk stamina murai batu itu biasanya diberikan di madu sebelum mandi. Ritual mandi misalnya ada murai batu mandi pagi sore. Berarti sebelum mandi. Ada murai batu mandinya di sore hari setiap hari. Nah, berarti sebelum mandi diberikan madu tadi itu.
Nanti cara pemberian kita bahas ke depan di selanjutnya. Nah, ada yang mandi burung murai batu itu seminggu 3 kali, ada 2 kali. Nah, artinya apa? Pemberian madu itu sebelum mandi saya sarankan. Nah, gitu. Nah, untuk menjaga stamina murai batu, kita usahakan 1 minggu itu minimal 2 kali minimal kena madu. Ada yang memberikan setiap sebelum mandi, boleh sedikit aja tuh, kira-kira sedikit lah, kira-kira kalau satu di jangkrik itu suntikan kira-kira di 1 jangkrik lah, ukuran 1 jangkrik atau 3 jangkrik paling banyak, itu saya rekomkan. Jadi kira-kira ya 3 mili lah paling ya, saya posisinya maaf kalau salah ya, 3 mili lah di 1 mili 1 jangkrik, 1 mili 1 jangkrik, 1 mili 1 jangkrik, sedikit aja, dia nggak perlu banyak sebenarnya itu. Jadi fungsi madu untuk stamina itu untuk mendongkrak dia di gantangan. Nah, perlakuannya yang pertama tadi stamina madu kan, fungsinya untuk menaikkan stamina. Nah, sebelum min 3 juga itu bagus diberikan madu gitu, kalau memang ada settingan menggunakan madu. Nah, saya tegaskan lagi, ini saya tegaskan untuk nyeting murai batu yang menggunakan madu. Jadi min 3 kita berikan madu, min 2 kita berikan madu, min 1 kita berikan madu, hari H kita berikan madu. Nah, sedikit aja yang penting. Nah, yang penting ada dia. Nah, itu untuk mendongkrak stamina dia. Kalau memang menggunakan settingan madu. Yang kedua, fungsi madu adalah menyembuhkan saluran pernafasan. Nah, di sini ada beberapa ritual itu biasanya mereka sesudah umbar itu diberikan madu, air madu dalam cepuk kecil, dikasih madu sedikit aja, dicampur air, dikasih madu gitu. Ada penggunaan madunya tadi. Kita nggak bahas segar sini, kita bahas madu lah. Jadi kasih madu sedikit agar menaikkan stamina lagi, juga menaikkan bisa menyembuhkan pernafasan dia, mungkin ada istilahnya itu kayak peradangan, itu juga bagus menggunakan madu. Kalau dia memang mau diminum di air, dia boleh dicampur di air, atau dikasih ke jangkrik juga boleh gitu. Nanti pemberian kita ajarkan kita masukkan ke segmen selanjutnya. Nah, selain menyembuhkan saluran pernapasan atau membaguskan saluran pernapasan, juga ketiga membantu meningkatkan imun tubuh. Nah, di sini karena vitaminnya banyak di madu tadi itu, dia juga membantu dari penyakit-penyakit yang kekurangan gizi atau ada virus bakteri yang menyerang dia. Madu juga membantu imun tubuh dia gitu. Yang keempat juga menaikkan volume burung. Loh, kok bisa Om? Nah, di sini saya sempat berargumen di beberapa kawan dulu cerita dulu sering sharing. Jadi madu itu juga rupanya sehingga saya juga bisa menaikkan volume burung. Nah, gitu kawan-kawan kicauania murai batu Indonesia. Ternyata karena dia mungkin kurang plong, mungkin tak di tenggorokannya itu. Nah, kalau kita sering kasih madu, biasa kalau untuk menaikkan volume murai batu dengan menggunakan madu itu, biasa madu itu dibaluri di jangkrik, atau dilumuri jangkrik, boleh lah bahasanya tuh. Bukan disuntikan, dilumuri atau dibaluri, dikasih ke jangkrik. Nah, biar dia kena kerongkongannya tadi itu. Jadi itu disugestikan, dipercayakan itu bisa menaikkan volume murai batu juga katanya. Dan menurut Om gimana? Ya, saya sepakat gitu. Jadi murai batu jangkrik yang dilumuri oleh madu itu diberikan pada murai batu bisa meningkatkan volume murai batu gitu. Sebenarnya kan bukan meningkatkan, memaksimalkan kita tadi ya. Mungkin dia ada bermasalah dengan kerongkongannya, ada seperti radang atau ada kurang kelembapan atau lain sebagainya. Mungkin dengan kena madu tadi itu dia lebih nyaman tenggorokannya itu. Karena banyak penyanyi yang menggunakan madu pagi sore untuk melegakan tenggorokan penyanyi gitu. Selain penggunaan jeruk nipis, madu, ya kan, penyanyi bukan murai batu. Nah, mungkin di murai batu kalau kita lumuri ke jangkrik, kita berikan kepada jangkrik, kemungkinan besar volume kita bisa maksimal gitu deh kawan-kawan sahabat kicauania. Yang kelima, itu bisa mengobati penyakit fisik maupun mental gitu. Oh, kok bisa Om? Nah, di sini mengobati penyakit fisik dan mental maksudnya gini dah. Penyakit itu kan ada dua ya. Ada penyakit fisik, ada penyakit mental.
Nah, kita ngomong penyakit fisik. Nah, penyakit fisik itu biasanya ada kayak korengan, luka-luka. Mungkin madu itu bisa mempercepat pertumbuhan jaringan-jaringan yang bermasalah. Yang luka tadi itu kan bisa cepat disembuhin sama dia, cepat ditumbuhin jaringan tadi itu. Jadi, kalau ya fisiknya, bermasalah fisiknya. Kalau bermasalah mentalnya, kemungkinan saya sendiri pastinya nggak tahu kenapa saya buka lagi sih, tapi dia membuat murai batu psikisnya lebih tenang, lebih nyaman. Yang stres lebih fresh, lebih tenang, lebih nyaman. Nah gitu dia. Mungkin kandungan di madu tadi itu membuat dia tuh lebih stabil lah psikis dia tadi itu. Gitu. Yang keenam itu membantu murai batu mabung lebih cepat. Nah itu dia. Jadi fungsi madu juga itu membuat mabung murai batu bisa lebih cepat. Jadi Om sendiri gimana? Nah saya sini ada eksperimen, ada satu kisah, bercanda. Jadi dulu kami suka eksperimen. Jadi menggunakan ulat Hongkong itu dibaluri oleh madu, sudah dibaluri oleh madu, itu diberikan susu bubuk. Nah dibaluri susu bubuk lagi, jadi ulat Hongkong dibaluri sama madu, siap tuh dikasih susu bubuk, dikasih ke murai batu yang bermasalah mabungnya atau yang tidak bermasalah mabungnya juga bisa. Nah itu disugestikan bahwasannya mabungnya lebih bagus, lebih cepat gitu. Nah bagi kawan-kawan coba silakan, ya nggak coba juga nggak apa-apa. Jadi ulat Hongkong tuh dibaluri sama madu, dikasih susu bubuk, terus dikasih ke murai batu, itu mempercepat atau proses mabungnya dan pertumbuhannya gitu, pertumbuhan bulu. Dan itu kayaknya lebih bagus memang pertumbuhan saya lihat dulu. Saya pernah eksperimen dulu, warnanya lebih hitam, lebih lembayung, lebih ke ungu, lebih ke biru gitu, warnanya lebih bagus saya lihat. Jadi ulat Hongkong misalnya kita kasihnya 7 misalnya, ulat Hongkong kan dikasih madu, dibaluri, dikasih susu bubuk. Susu bubuk D gitu lah, D lah, bukan Dharma tapi Den titik-titik gitu. Jadi dibaluri susu bubuk tuh yang vanila, dikasih ke murai batu. Saya lihat mabung lebih cepat, terus dia lebih bagus warna bulunya itu. Saya udah coba tuh. Nah, jadi ada 5 manfaat untuk murai batu, manfaat madu untuk murai batu kontes. Yang pertama stamina burung, kedua penyembuhan saluran pernafasan, yang ketiga imun tubuh, keempat menaikkan volume murai batu, kelima mengobati murai batu yang bermasalah dengan fisik dan mental, yang keenam untuk membantu proses mabung murai batu. Nah itu ada 6. Nah cara pemberiannya itu yang pertama madu bisa disuntikan ke jangkrik gitu. Jadi kita suntik ke jangkrik sedikit aja, nggak usah banyak, sedikit aja, kasih ke jangkrik yang kecil aja, kira-kira dia bisa langsung telan gitu. Yang paling kecil suntikan, langsung dikasih. Yang kedua bisa dibaluri. Oke, tadi kita bahas tadi kan, dibaluri apa dilumuri, baru dikasih ke murai batu ya bisa. Yang ketiga bisa diberikan ulat Hongkong. Ulat Hongkong itu dibaluri juga, dilumuri, dikasih ke murai batu bisa juga. Yang ketiga yang keempat dicampur ke minuman. Jadi sedikit aja taruhnya, campur minuman. Siap tuh langsung dibuang, jangan dipakai lagi gitu. Kelima bisa menggunakan pakan racikan. Ini ada beberapa referensi saya ambil, saya rangkum. Jadi pakan racikan itu bisa dengan pakan biasa yang dipakai, dikasih madu, diaduk-aduk. Kalau dia mau makan, tapi kalau mau makan jangan dipaksain. Yang kedua pakan racikan juga, kalau dia mau makan, kalau nggak mau makan jangan dipaksain. Jadi pakan racikan ini saya pernah eksperimen dulu. Itu pelet yang biasa dia pakai, pelet yang bisa dipakai sedikit aja ambil, kan? Dicampur madu, dicampur ulat Hongkong, campur jangkrik, dihancurin, diaduk semua. Nah siap tuh baru dikasih ke dia itu kalau dia mau makan. Kalau dia nggak makan jangan dipaksain, itu pelet racikan tadi itu. Terus ada kasih ke campuran sedikit minyak ikannya mungkin, tapi minyak ikan nggak anjurkan gitu kawan-kawan Kecomania Indonesia. Lebih kurang manfaat madu untuk murai batu kontes memang ada beragam, tapi ini dulu yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.